Lebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata dan membentuk zona percontohan yang memberikan angkatan bersenjata Lebanon kendali teritorial eksklusif. Ya, putaran keempat perundingan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon menyepakati pembaruan gencatan senjata yang memungkinkan militer Lebanon memegang kendali teritorial yang eksklusif. Perundingan tersebut juga membahas kerangka kerjasama keamanan yang mencakup pembubaran kelompok bersenjata. Lebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata dan membentuk zona percontohan yang memberikan angkatan bersenjata Lebanon kendali teritorial eksklusif. Keputusan tersebut merupakan hasil dari perundingan bersama yang telah memasuki putaran keempat dan dimediasi oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu juga membuktikan langkah-langkah gencatan senjata terbaru antara Lebanon dan Israel akan memungkinkan kemajuan menuju perjanjian perdamaian dan keamanan yang komprehensif. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan perundingan melalui jalur politik dan keamanan pada 22 Juni mendatang, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang komprehensif. Kedua negara juga menegaskan kembali bahwa mereka tidak memiliki niat untuk bermusuhan satu sama lain dan membahas kerangka kerja keamanan yang mencakup pembubaran kelompok bersenjata di luar kendali negara, serta pencegahan kemunculan kembali kelompok bersenjata. Pernyataan bersama tersebut juga mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara di kawasan Teluk, serta aktivitas Iran yang merusak stabilitas politik di seluruh Timur Tengah, baik melalui dukungan terhadap proksi dan semua tindakan agresi lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Iran melancarkan serangan ke wilayah Kuwait dan menewaskan 1 orang pada Rabu kemarin. Ya, serangan tersebut diklaim sebagai balasan atas gempuran terhadap Pulau Qassim di Selat Hormuz. Serangan udara Iran ke Kuwait pada Rabu kemarin menewaskan 1 orang dan melukai 63 lainnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain sebagai pembalasan atas gempuran terhadap Pulau Qassim di Selat Hormuz. Namun serangan rudal balistik dan drone Iran juga menghantam Bandara Internasional Kuwait sehingga menimbulkan kerusakan parah pada gedung terminal penumpang. Serangan Iran juga merusak fasilitas penting termasuk kantor misi diplomatik. Juru bicara Kementerian Kesehatan Kuwait Abdullah Al-Sanad mengatakan 63 orang terluka dalam serangan tersebut, termasuk 7 orang yang menjalani operasi darurat besar. Pasca peristiwa tersebut, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait pada Rabu waktu setempat telah mengumumkan pembukaan kembali seluruh penerbangan Kuwait Airways melalui Terminal 4 di Bandar Udara Internasional Kuwait. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait menyampaikan keputusan itu diambil menyusul inspeksi lapangan dan evaluasi teknis ekstensif yang dilaksanakan oleh tim khusus dan otoritas terkait untuk memverifikasi kesiapan operasional terminal tersebut dan kemampuannya untuk melayani penerbangan dan penumpang dengan aman. Berbagai sumber IDX Channel. Ukraina menyerang wilayah Rusia melalui drone jelang pelaksanaan Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim serangan ini merupakan bagian dari upaya melumpuhkan ekonomi perang Rusia. Hanya beberapa jam sebelum Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg atau SPIEF resmi dibuka pada hari Rabu kemarin, wilayah tersebut diguncang dengan drone yang dilancarkan oleh Ukraina. Ledakan ini menjadi pengingat keras akan perang yang masih berkecamuk tepat saat Kremlin bersiap menyambut delegasi internasional di kampung halaman Presiden Vladimir Putin. Asap hitam tebal terlihat membumbung di langit Saint Petersburg yang merupakan kota kedua terpenting di Rusia. Insiden serangan drone ini juga memaksa Bandara Pulkovo membatasi ruang udara untuk sementara waktu yang mengakibatkan penundaan dan pengalihan sekitar 30 penerbangan. Gubernur Saint Petersburg Alexander Bedglov mengkonfirmasi terjadinya serangan terhadap objek infrastruktur di 3 distrik. Sementara itu, pertahanan udara Rusia dilaporkan menjatuhkan 59 drone di wilayah Leningrad. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa drone mereka berhasil menghantam terminal minyak Saint Petersburg. Serangan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Ukraina untuk melumpuhkan ekonomi perang Rusia melalui serangan jarak jauh ke wilayah dalam musuh.
Selain terminal minyak, target lain mencakup fasilitas militer di Pangkalan Angkatan Laut Kronstadt dan lokasi produksi senjata di wilayah Tampol. Serangan ini terjadi sehari setelah Rusia meluncurkan rudal ke Kiev dan Dnipro yang menewaskan sedikitnya 23 orang. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai nilai tukar rupiah yang menyentuh level 18.000 per dolar Amerika masih dalam kendali Bank Indonesia. Purbaya memastikan pemerintah belum berencana menggelar rapat dadakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK di luar rapat berkala untuk merespons pergerakan kurs yang kian tertekan menghadapi dolar Amerika Serikat. Purbaya meyakini BI dapat terus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nanti Anda ngeliat saya panik. Enggak. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka. Kalangan pengusaha meminta pemerintah dan Bank Indonesia kompak dalam menjaga nilai tukar rupiah. Analis kebijakan ekonomi Apindo menyebut pelemahan rupiah akan memberi dua dampak besar pada dunia usaha apabila dibiarkan dalam tren pelemahan. Dunia usaha diperkirakan akan semakin terpukul akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh 18.000 per dolar. Menurut analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Ajib Hamdani, terdapat dua dampak besar pelemahan rupiah yang akan menekan dua usaha saat ini, yakni naiknya harga pokok produksi yang akan membebani kos perusahaan dan pada akhirnya membebani masyarakat lewat harga barang yang lebih mahal. Selain itu, naiknya beban utang usaha, terlebih jika utang berbentuk dolar. Dua dampak tersebut diperkirakan akan menekan dunia usaha saat ini. Tentunya ini akan mendorong adanya peningkatan harga pokok produksinya. Karena termasuk manufaktur, UMKM yang bahan bakunya membutuhkan impor, tentunya hal ini akan mendongkrak biaya produksinya. Ketika biaya produksi naik, tentunya ini akan mendorong namanya cost push inflation, akan mendorong harga jualnya di tingkat eceran akan naik dan ini tentunya akan mengurangi daya beli masyarakat. Hal kedua adalah akan adanya penambahan dan tekanan terhadap arus kas, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang dalam bentuk US dollar. Dan hal ini tentunya membutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah sehingga bagaimana adanya stabilitas nilai tukar rupiah dan harapan dunia usaha, pemerintah bisa mendorong range nilai tukar rupiah itu dalam kerangka ekonomi makro kita yang mencapai di angka 16.800 sampai dengan 17.500. Dengan nilai tukar rupiah yang semakin melemah, daya saing usaha diperkirakan akan semakin turun. Situasi ekonomi diperkirakan akan semakin tertekan jika pemerintah dan bank sentral tidak menekan pelemahan rupiah. Jakarta, Raharjo Patbo, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, menurut pengamat ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebut sebagai respon negatif atas pengelolaan fiskal negara. Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, meminta pemerintah merespon tekanan pelemahan rupiah melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang lebih prudent agar kepercayaan investor dapat kembali normal. Terlebih lagi pelemahan rupiah dinilai menjadi anomali di pasar regional, mengisyaratkan adanya keresahan investor pada pengelolaan fiskal negara. Nailul menjelaskan bahwa pelemahan rupiah yang sempat berada di luar arah pasar regional harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Ekonom CELIOS ini menyebut situasi kebijakan domestik yang mendapat sorotan beberapa kali dari lembaga rating dan keuangan dunia harus diperhatikan sebagai peringatan bagi pemerintah. Kebijakan fiskal kita, nah ini bisa dilihat dari sisi pemerintah harus melakukan realokasi negara, tata anggaran dan sebagainya, sehingga untuk pengelolaan negara kita jauh lebih prudent dan meningkatkan kepercayaan publik dan juga investor terkait dengan perekonomian di domestik kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ini terjadi dan dilakukan oleh pemerintah, saya rasa sebenarnya dari sisi investor akan melihat ataupun mengembalikan